Nah itu ya mesti gawa apa itu? Kocok yang sekolahan. Klonteng sopo iku kan gitu toh. Baik. Ini menurut konvergensi teori, jadi watak manusia itu dibagi menjadi dua, satu bisa diubah dan yang kedua adalah tidak dapat diubah. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kita gambarkan seperti itu. Apa namanya? Di nomor satu itu termasuk reptil ya. Kalau bahasa kita itu survival atau fear. Yang kedua itu adalah Peleopolium. Siapa yang tahu? Yang reptil apa sih? Reptil itu sih? Reptil melata. Kota kecil ya. Nah, kalau yang kedua itu apa sih? Yang kedua itu? Ayo coba. Yang kedua? Iya. Ada mamal atau Peleopolium. Ini biasanya di sini kan kayak migran gitu ya. Bukan. Otak kanan, otak kiri. Kemudian yang di atas tiga itu termasuk rasional, logic and thinking. Jadi seseorang bisa apa namanya mengolah apakah ini menurut logika mereka sesuai dengan karakter atau watak mereka apa tidak. Baik, itu sebuah gambaran dari teori konvergensi. Lanjutnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan satu, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, lahir maupun batin, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ini tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat yang ada pada anak. Jadi istilahnya yang sudah ada dalam lahir ya, maupun batinnya ya. Kalau kita sebutkan di situ masuk pada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah di sini. Jadi pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya bagaimana? Kodrat alam sesuai dengan naluri manusianya, zaman sesuai dengan perkembangan zaman itu. Jadi anak harus dikemanakan. Ketika anak stagnan menung saja gitu, maka perkembangannya pun juga akan diam. Perbedaan antara anak desa dengan anak kota. Misalnya ini seusia sama SD-nya ya, pandaian mana? Anak desa dengan anak kota? Anak kota. Pasti anak kota. Kenapa? Dari segi membaca saja. Ketika dia pulang dari sekolah, kan itu ya, sing dilihat kan toko suki misalnya ya, toko apa itu namanya listrik misalnya kan buahnya. Tapi ketika anak desa apa yang dilihat? Balik embek, gedebok, sawah kayak gitu ya. Nah perbedaannya situ. Maka pendidikan bersifat kontinu, konvergen, konsentris. Baik, kita akan melanjutkan yang kedua, disiplin positif. Bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif itu? Di teori kontrol, misalnya misalnya Satsani ya kan, atau siapa namanya, ya Pak Nurin misalnya ya, di situ menggenggam barang berharga dengan kuat. Silakan, contohkan, menggenggam barang dengan kuat ya. Kemudian sedangkan B berusaha membuka tangan, misalnya Bu Ema membuka genggaman tangan itu, atau Bu Ida kan itu ya, membuka tangan kanan, lalu Bu Ema berusaha membuka, kan gitu ya. Kemudian jika A membuka tangan, apa yang buat A membuka tangannya? Apa? Apa? Ada apa ini? Motivasinya apa? Ada apa? Iya mungkin apa? Mungkin ada apa karena dia mungkin kasihan kan sama dia kan, atau mungkin penasaran mungkin ya. Kemudian yang kedua, jika A menutup tangannya, apa yang membuat A tetap menutup tangannya? Dia apa ini? Kalau bahasa kita tuh konsisten ya. Gigi, gitu ya gigi. Terus kata buka pokoknya, kata buka gigi. Nah kan gitu ya. Nah di dalam teori kontrol kita buka yang ketiga, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Nah di sini siapa? Diri kita kah? Atau orang lain? Diri kita. Gitu ya. Nah ini termasuk disiplin positif ya, diri kita. Kemudian dalam teori kontrol ada sebuah miskonsepsi yang selama ini terjadi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid.
Masa guru ngontrol murid terus gitu ya, tidak mengajar kan ya clear kan toh. Nanti muridnya kalau sudah terkontrol, Pak Guru mesti dia diem kan dia. Kalau tidak ada, coba kalau ada gurunya dan tidak ada gurunya tetap di kelas itu kan good gitu ya. Baik, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuka orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang yang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Ini juga termasuk miskonsepsi yang selama ini terjadi. Mungkin kita juga bisa merubah teori kontrol dalam dimensi miskonsepsi ini. Selanjutnya, di sana ada teori kontrol. Antara yang pertama adalah stimulus kontrol, yang kedua adalah teori kontrol. Pertama, realita di stimulus respon ya, realita atau realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda, betul nggak? Kayaknya sama kita, setiap hari makan nggak? Sama ya, tapi berbeda di mungkin kualitasnya. Benar sama-sama makannya, satu piring, dua piring. Nah, sama ketika kita memberikan pembelajaran ke anak-anak hari ini, sama pelajaran di Lopodo. Saya mungkin dengan Pak Air satu bulan ini sama. Akan tetapi di sana mesti ada satu perbedaan di mana dia akan punya sebuah teori yang dipraktekkan ke anak-anak. Mungkin mana yang bisa anak itu cepat tumbuh pemahamannya di dalam menguasai materi itu. Yang pertama ada di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, misalnya papan yang di depan ini bentuknya apa ini? Kubus atau kotak. Mungkin ada yang lain, ini kayak pesawat. Mungkin ini kayak kapal. Mungkin ini kayak gitu ya. Walaupun sama, tapi berbeda persepsinya. Satu lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya begitu toh? Padahal misalnya seseorang ini baiknya ini 8, salahnya mau loro. Yang dilihat apanya? Salahnya, bukan kebaikannya. Itu yang terjadi. Baik, DLL ya. Biar waktunya. Di sini ada makna disiplin. Disiplin positif atau self disiplin itu berasal dari mana? Dari dalam kayaknya. Dari diri kita, bukan dari orang lain. Misalnya kayak ceklon ya, gerung jambe kan gitu ya. Ini dari siapa ini? Wes baru sekali aja. Saya ya pernah seperti itu. Kenapa tidak kan gitu ya? Gitu. Terus manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Iya. Coba dipahami di situ. Manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Kalau kita di sini kayaknya merdeka nggak? Kita sebenarnya merdeka di sini. Terserah mau ceklok jam berapa kan terserah nanti. Akan tetapi aturan itu yang membawa kita untuk menjadi disiplin. Nah itu adanya dari mana? Self, kan diri kita sendiri. Dulu kalau umi saya itu, kalau kamu kok jam 4 gorong mulai kan itu ya, gorong adus sambil lagi kan dari cadati kan gitu ya. Akhirnya itu tumbuh sejak dini karena sudah ada bibit-bibit. Akhirnya ketika kita sudah dewasa itu menjadi terbiasa disiplin seperti itu. Baik, selanjutnya adalah makna disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain